Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Ya, Anda yang mendapatkan rezeki sedikit sudah keputusan Tuhan. Ya. Kalau hari ini Anda mendapatkan rezeki sedikit, maka itulah pemberian Tuhan. Kita ini kadang-kadang nggak sadar. Kita bekerja sedikit dapat keuntungan, dapat rezeki. Tetapi jangan pernah mendapatkan rezeki dari kezaliman. Jangan pernah bangga, jangan pernah bahagia. Anda tidur di atas kasur empuk, Anda naik mobil mewah, Anda tinggal di rumah mewah, Anda pakai handphone bagus, kemudian Anda mendapatkan fasilitas ABCD, tetapi bukan atas upaya yang halal, melainkan Anda melakukan pekerjaan kong kali kong. Saya pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, tidak munafik. Kadang-kadang saya banyak mendapatkan ceperan, tapi mulai dari niat saya dan usaha saya selalu saya upayakan supaya saya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Nah, saya saja yang sudah mulai dari bangun pagi, bangun tidur sampai tidur kembali dan bangun lagi, sudah berpikir dan berupaya untuk melakukan dengan nilai-nilai kebenaran. Kadang-kadang kita masih ada pencemarannya sedikit yang kita tidak sadari. Ya, apalagi orang-orang yang memang sudah dengan sengaja menyulitkan orang lain. Saya tidak akan pernah janji untuk menyadarkan kepada kita. Walaupun saya bukanlah orang yang pasti bersih. Hari ini saya baru saja mengikuti persidangan. Ya, kami sebagai kuasa daripada warga memperjuangkan hak-haknya. Oleh pengadilan terhadap gugatan intervensi kami, ya, itu dibatalkan atau tidak dikabulkan. Tidak apa-apa, kami akan melakukan gugatan atau upaya hukum lain. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa ada kesepakatan yang sudah dilakukan antara pihak pemberi, ya, yakni pemilik tanah itu sudah menyerahkan dengan segala dokumennya kepada masyarakat, bukan kepada perangkat desa, kepada masyarakat. Lalu yang sekarang ini oleh orang tersebut itu melalui pengacaranya mengatakan bahwa dia mengingkari. Nah, saya hanya ingin berpesan. Kematian itu pasti datang. Marilah kita berusaha menjadi orang baik agar kematian yang datang dengan kita itu diselumuti dengan kebaikan. Jangan sampai seperti banyak orang-orang yang zalim. Saya ini pejuang kebenaran, tapi saya dizalimi terus-terusan. Saya berserah kepada Tuhan. Faktanya Tuhan tidak pernah tidur, tidak pernah diam untuk membantu saya. Alhamdulillah orang-orang yang zalim itu sudah diberikan sanksi. Ya, saya tidak harus bersukaria. Saya cuma menyayangkan. Karena sebelum kami berbenturan, sudah saya selalu ingatkan, Pak, jangan berbenturan dengan saya. Karena ketika Bapak berbenturan dengan saya ini pejuang kebenaran. Sedangkan Bapak membela orang-orang yang curang. Ketika Bapak membela orang yang curang, saya pejuang kebenaran. Bagi saya nggak ada beban. Ya, nggak ada beban. Kenapa? Berjuang kebenaran itu orang jangankan bilang kehilangan waktu di penjara, kehilangan nyawa pun mati syahid siap. Tetapi Anda akan diberikan terus godaan sama iblis supaya melakukan ini dan itu. Ingat, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang penuh dengan agamis. Ya, kita semua sebagai masyarakat Indonesia rata-rata punya agama. Ya, ada orang yang agama A mengatakan saya punya agama paling benar. Agama B mengatakan saya punya agama paling benar. Bagi saya agama itu adalah merupakan hak hidup bagi setiap orang. Pilihan.
orang nanti mati bukan karena agamanya A, B, C, D, lantas dia tidak akan mati. Dia akan mati juga agama apapun dia. Dan saya percaya bahwa semua manusia ini yang akan menentukan dia masuk surga dan neraka tergantung dari perbuatannya, bukan karena agamanya. Mohon diingat, ini sebagai pejuang kebenaran. Saya pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Putra asli Sulawesi Tenggara, putra Tolaki, suku Tolaki. Saya bukan orang pintar, saya bukan ahli agama. Saya hanya ingin mengatakan kepada kita semua. Kita tahu agama semua itu, agama datang dari Tuhan. Agama saya adalah Islam. Tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa agama orang jelek. Ya, meskipun saya tetap yakin bahwa agama saya paling baik. Tapi saya tidak pernah mengatakan agama orang paling jelek. Karena apa? Kalau kita bicara masalah konsep atau filosofi, katanya Islam itu adalah agama terakhir yang diturunkan Tuhan. Berarti agama sebelumnya ada. Kristen, Protestan, Katolik, ataupun ada agama Hindu, agama Buddha, agama lain. Ini di Indonesia ya. Kalau agama lain ada, kalau agama Islam dianggap bahwa agama yang diturunkan oleh Tuhan yang terakhir, berarti ada agama lain sebelum Islam. Sadar nggak kita kalau Tuhan itu maha pintar, maha bijaksana? Mana mungkin Tuhan menurunkan agama-agama lain, agama yang tidak benar? Yang bisa daluarsa itu hanyalah hukum. Yang bisa mengatakan salah dan benar itu hanya hakim. Yang bisa menyimpulkan bahwa ini benar atau tidak setelah orang mati. Tapi siapa orang yang mati kemudian hidup lagi, sudah pernah disiksa sama di neraka, kemudian hidup lagi menceritakan kisah perjalanannya? Tidak ada. Jadi sekali lagi, sebagai pejuang kebenaran, saya menghormati semua orang punya keyakinan. Termasuk orang yang tidak yakin pada Tuhan. Saya hormati dia. Tapi bukan berarti saya akan ikuti dia punya keyakinan. Ada orang yang punya agama ini, silakan kau jalankan. Ada orang yang tidak punya keyakinan, silakan kau jalankan. Karena itulah keyakinan. Jadi maksudnya orang tidak punya agama, bukan orang itu tidak punya keyakinan. Punya keyakinannya itu tidak punya agama. Jadi sebagai pejuang kebenaran, kami selalu menyelesaikan masalah orang, tidak pernah mengatakan ini yang paling benar, ini yang paling benar, atau ini yang salah, ini yang benar. Semua benar. Karena prinsip menyelesaikan persoalan, perselisihan harus equal. Jadi jangan kita bicara benar salah. Oke, mari, ada perselisihan, ada perbedaan, mari kita selesaikan. Anda akan menjadi hakimnya, saya yang akan menuntun Anda. Lihat ini, lihat ini. Saya berdiri di tengah bersama tim. Kami di sini menggunakan hakim juri, ya, tapi bukan hakim yang menentukan. Yang menentukan keputusan. Keputusan itu adalah mereka melalui dari masukan-masukan kita. Kita sebagai wasit, kita memberikan saran. Kalau kamu begini, ini akan begini. Kalau kamu begini, akan begini. Itulah pengadilan alternatif. Kami takut menjadi hakim yang tidak adil. Karenanya, kita menjadi hakim yang adil, caranya yang akan menentukan benar salah adalah mereka sendiri. Jadi sekali lagi, sebangsa dan setanah air. Saya pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Selaku Kepala Kantor Firma Hukum Mahkamah Kebenaran dan Ketua Proteksi Perlindungan Hukum. Ya, kami punya bendera di sini, Firma Hukum Mahkamah Kebenaran, Restoratif Justice Mahkamah Kebenaran, dan Proteksi Perlindungan Hukum Mahkamah Kebenaran. Di satu wadah namanya CLP. Ya, untuk yang namanya Proteksi Perlindungan Hukum, kami adalah kantor
atau corporate of law, kantor perusahaan hukum. Kemudian insurance of law, asuransi hukum, bank of law. Jadi bank hukum, bank data aset. Jadi ini adalah sesuatu perjuangan kami yang kami sudah rintis sejak dari tahun 1999 ketika zamannya Presiden Gus Dur. Urus kasus